Naya, kamu bantu observasi ya. Ibu yang baru masuk udah bukan 3 nih. Iya, Bu. Apa aku sudah siap? Ini bukan lagi oscil loh, padahal ini nyata. Ada nyawa di hadapanku. Tapi kenapa aku malah ragu ya? Kala nanti bagaikan datang. Udah? Naya, Ibu, kamu teliti. Nanti pada saat di lapangan, kamu harus percaya diri ya. Kamu kan yang paling rajin kalau bikin soal, gak usah seperti itu. Iya, tapi teori itu gak selalu cukup saat kenyataan datang. Ibu, tarik nafas ya, Bu, pelan-pelan. Iya, Bu Bidan, ini sakit banget. Aduh, sakit banget. Sakit banget. Aduh, sakit banget. Sakit banget, Bu Bidan. Aku diam, mulutku terbuka, tapi suaraku hilang. Tanganku kaku, aku sangat takut. Tapi aku juga tahu ibu ini butuh aku. Bukan teori, bukan nilai, tapi hadirku. Saya tahu ini tidak mudah, tapi Ibu tidak sendiri ya Bu ya. Saya ada di sini bersama Ibu. Ibu nggak usah khawatir ya Bu ya. Iya, Ibu, sakit banget. Kita akan lewati prosesnya bersama-sama. Iya. Saat aku bicara untuk menenangkan ibu, aku juga sedang menyembuhkan ketakutanku sendiri. Menjadi seorang bidan bukan hanya tentang menguasai ilmu, tapi tentang keberanian untuk hadir sepenuh hati, menjadi saksi, dan memberi kekuatan pada setiap perjalanan kehidupan. Aku mungkin tak selalu tahu semua jawabannya, tapi aku bisa belajar untuk selalu mendengarkan diri sendiri, ibu yang sedang berjuang, dan suara kehidupan yang perlahan tumbuh di dunia. Meski kadang hidup tak baik saja, nyanyian ini bukan sekedar nada. Aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu. Dina mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan antenatal di ruang puskesmas. Ibu Lila, pasien hamil muda yang terlihat cemas, masuk ke ruangan. Pagi, Bu Lila. Pagi Bu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Dan saya ngerasa nggak enak badan akhir-akhir ini. Saya khawatir apakah kehamilan saya akan baik-baik saja. Semuanya terlihat baik-baik saja ya Bu, tapi sebentar lagi kita akan melakukan pemeriksaan ya untuk memastikan semuanya. Dina mulai memeriksa tekanan darah Ibu Lila dengan cemas. Bagaimana jika saya salah? Bagaimana kalau saya tidak bisa menjawab kecemasan Ibu Lila dengan baik? Ucap Dina dalam hati. Tapi kenapa saya sering ngerasa sakit-sakit ya Bu di perut? Dina mulai terlihat gugup, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Ibu Lila. Itu mungkin wajar ya Bu. Itu kadang terbilang masih normal ya. Bidan Indah masuk ke ruang pemeriksaan, melihat Dina yang tampak panik. Are you okay? Kenapa Ibu Lila tadi tampak kelihatan khawatir gitu ya? Bu Indah, tadi saya sudah coba menjelaskan kepada Bu Lila, tapi Bu Lila masih khawatir. Saya sampai tidak tahu harus berkata apa lagi. Bidan Indah pun mulai memeriksa lebih lanjut kondisi Ibu Lila. Ibu Lila,
kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu ya. Ibu jangan khawatir, jangan takut. Nah, kita di sini itu untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Makasih ya Bu Bidan Indah, saya cuma takut terus khawatir. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Ibu, kami di sini untuk membantu. Tidak ada yang perlu Ibu khawatirkan ya Bu ya. Iya, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan semuanya. Iya, Bu. Dina berdiri di sisi, menyaksikan Bidan Indah bekerja, seraya berkata dalam hati, saya harus belajar untuk tidak terburu-buru memberikan jawaban dan lebih banyak mendengarkan. Setelah pemeriksaan, Ibu Lila terlihat lebih tenang. Bidan Indah berbalik ke Dina yang masih berdiri di samping meja. Dina, komunikasi itu bukan hanya sekedar memberi jawaban yang cepat, tapi kita harus mendengarkan terlebih dahulu nih, baru kita menjelaskan penjelasan yang lebih tenang kepada ibunya. Iya Bu Indah, tadi saya terlalu terburu-buru memberitahu ibunya dan tidak terlalu mendengarkan ucapan Bu Lila. Tidak apa-apa Dina, kita kan semua masih belajar. Nah, sebagai bidan kita tuh harus tahu nih kapan kita harus berbicara dan juga kapan kita harus mendengarkan. Terkadang mendengarkan saja itu sudah cukup untuk pasien membuat tenang. Iya Bu Indah, nanti untuk kedepannya saya akan lebih sabar dan lebih teliti lagi. Terima kasih ya Bu Indah. Dina duduk di ruang istirahat mahasiswa, menulis di jurnal. Dia merenung setelah kejadian tadi. Terkadang yang dibutuhkan pasien bukanlah jawaban cepat, tapi kehadiran kita dan kemampuan untuk mendengarkan. Dalam kebidanan, kita harus mampu memberikan ruang bagi pasien untuk mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran mereka. Hanya dengan cara itu, kita bisa memberikan dukungan yang sesungguhnya. Dina berjalan keluar dari ruang puskesmas, bertemu dengan teman sekelasnya, Tari, di lorong. Assalamualaikum. Hai. Ih, Dina. Hai Tari. Hai, gimana tadi? Ada pasien baru ya? Iya, tadi ada pasien baru, tapi aku tadi sempat khawatir. Tapi alhamdulillah sekarang udah lebih baik. Ih, keren banget sih. Ternyata komunikasi itu bukan tentang hanya soal menjelaskan ya, tapi ternyata juga tentang mendengarkan dan memberikan rasa aman pada pasien. Tuh, kamu keren banget sih. Ih, keren ya, aku bangga sama kamu. Makasih ya Tari, semoga aku bisa lebih baik ke depannya. Amin. Kamu juga lebih baik lagi ya. Terima kasih ya. Dadah. Bye. Hati ya. Iya. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan di antara dua atau lebih individu. Komunikasi ini seringkali terjadi secara tatap muka, bersifat langsung, dan menghasilkan umpan balik.